Karena begitu baik Tuhan dalam hidup kita. Teramat baik dalam hidup kita. Haleluya Yesus.
memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau bertakhta di atas pujian kami. Sungguh Tuhan terima kasih, kami memiliki Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih cinta kepada kami Tuhan. Patut kami untuk bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Apa yang telah Kau perbuat Tuhan di dalam kehidupan kami. Syukur terima kasih. Engkau yang sudah campur tangan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Bapak kami yang surga, syukur terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan. Urapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Biar firman-Mu yang disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Semua bersuka cita pagi ini. Saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini lewat online. Saya sampaikan selamat pagi juga dan Tuhan memberkati kita. Baik, saya mengajak kita untuk membaca Yesaya 5 ayat yang ke-1 dan ayat 2. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, katakan amin. Iya. Yesaya 5 ayat 1, ayat 2, lompat ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya sendiri dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang di tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ayat 1 berkata, aku Yesaya hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Jadi yang kita baca adalah nyanyian Nabi Yesaya tentang kekasihnya, itulah Allah. Saudara-saudara, ini Nabi luar biasa. Dia berani berkata bahwa kekasihnya, bahwa Allah itu sebagai kekasihnya. Saya percaya sebelum dia berkata-kata, dia sudah merenungkan bagaimana hidupnya. Saudara-saudara, pada saat dia merasakan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan kondisi rohani Yesaya bagus. Dalam artian dia seorang nabi, seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seorang nabi yang memakai mulutnya untuk berkata-kata kebenaran. Seorang nabi yang benar-benar hidup dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, baru dia berkata nyanyian tentang kekasihku. Saya rindu setiap jemaat GPDI Jajak. Dan semua kita yang ada tidak hanya menjadi anak-anak Tuhan saja, tapi kita mau bertumbuh dewasa menjadi kekasihnya Tuhan. Bisa berkata amin? Saudara-saudara, saya cepat dengan kalimat saudara-saudara bahwa dia nyanyi tentang kebun anggurnya. Jadi Yesaya berkata bahwa Allah kekasihnya punya kebun anggur. Dan kita sudah tahu di ayat 7 yang kita baca, kebun anggur bicara orang Israel.
Mari kita perhatikan pelan-pelan saudara-saudara di ayat yang kedua. Yang pertama saja dulu. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Saudara-saudara, Allah punya kebun anggur. Kebun anggur ini bukan di tempat sembarangan. Kebun anggur ini ditaruh di tempat yang sangat subur. Tempat yang gembur tanahnya. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa harus kekasih Yesaya ini membeli tanah perbukitan yang subur ini. Tapi kita membaca ayat kedua, ia mencangkulnya sendiri. Saudara-saudara, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak percayakan orang lain untuk mengerjakan tanah ini. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya. Ayat selanjutnya berkata, dan membuang batu-batunya. Dia bersihkan sendiri, saudara-saudara. Dia curahkan hati, pikiran, tenaga, waktu, semua untuk kebun anggurnya. Nggak sampai di sana, ayat itu berkata, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Benih unggul yang ditanam di tempat yang terbaik itu. Saudara-saudara, ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Saudara-saudara, dia taruh tempat pengawasan. Barangkali ada binatang-binatang liar yang injak-injak. Barangkali ada tangan-tangan usil dan lain sebagainya. Dia sengaja taruh menara jaga di sana. Nggak sampai di sana. Ayat selanjutnya berkata, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Dengan lain kata, saudara-saudara, dia punya pengharapan. Harus jadi. Tidak ada alasan untuk tidak berbuah manis. Ini tempat terbaik. Ini benih yang terbaik. Itulah sebabnya dengan percaya, dengan keyakinan dan pengharapan. Bikinlah tempat pemerasan anggur. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat bahwa inilah judul khotbah pagi ini. Tuhan main investasi juga. Lihatlah saudara-saudara, dia berinvestasi. Dia tanam modal. Dia kerjakan yang terbaik. Dia beli tanah di perbukitan yang subur. Dia dapatkan benih yang unggul. Dia kerjakan semua dengan segenap hati dan semuanya. Kalau nanti kita baca ayat yang ke-3 dan 4, apalagi yang belum kekasih ini kerjakan bagi kebun anggurnya, tidak ada. Semua sudah dikerjakannya, semua sudah disediakannya, semua sudah diberikannya yang terbaik, terbaik, terbaik. Dia investasi. Tetapi kita membaca Bapak Ibu Saudara, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Terjemahan lain bukan buah anggur yang asam, tapi buah anggur yang berbau busuk. Pada saat kebun anggur, pohon-pohon anggur ini berkembang, Kidung Agung 2 mencatat bahwa bunga dari pohon anggur ini semerbak baunya. Jadi ada bau harum yang dikeluarkan oleh pohon-pohon anggur ini. Jadi saya percaya sebagai pengelola, dia senang sekali. Tetapi saudara-saudara, mari kita membaca ayat yang kedua bagian akhir. Tetapi yang dihasilkannya
tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Dia sudah investasi besar-besaran. Dia sudah tanam modal, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita perlu mengingat bahwa investasi di sini berbicara tentang sebagaimana prospekku.com tulis adalah aktivitas penanaman modal untuk dapat ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar. Singkatnya, melalui investasi seseorang berharap nilai dari suatu aset akan meningkat seiring waktu. Allah pun berharap bahwa kebun anggurnya akan mendatangkan keuntungan besar. Saudara-saudara, dan saya percaya bicara tentang investasi bukan hanya investasi tentang saham, emas, mata uang asing yang kita kenal forex dan lain sebagainya. Saya mencatat dari internet tentang mengutip dari internet, sebenarnya jika berbicara mengenai investasi, sadar ataupun tidak sadar, Anda pasti melakukan investasi dalam kehidupan sehari-hari. Semua hal yang menggunakan tenaga, pikiran, waktu, dan uang merupakan suatu kegiatan investasi. Jadi bukan hanya pada bidang-bidang tertentu. Hidup ini sebenarnya juga investasi. Bapak Ibu Saudara sekolahkan anak-anak atau anak-anak yang sedang bersekolah, sedang investasi ke depan untuk mendapatkan pendidikan yang luar biasa, yang bagus sehingga mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan saya berharap anak-anak belajarlah dengan sungguh-sungguh. Saya suka berkata kepada remaja-remaja, masa depan kalian ada di tangan Tuhan, tapi yang kedua di tanganmu. Kalau kalian mulai sekarang belajar sungguh-sungguh, kita sedang investasi untuk satu masa depan yang baik. Bapak Ibu Saudara, ada yang senang berolahraga. Saya perhatikan waktu di retret Ketapang, ada yang pagi-pagi sudah lari-lari. Dia sedang investasi untuk mendapatkan kebugaran, kesehatan. Dan itu baik untuk masa depan, kesehatan selagi tua dan seterusnya. Jadi kalau Allah investasi juga, dan saudara-saudara, itu bukan hanya soal-soal yang materi. Pada saat kita seperti yang kita baca bahwa kebun anggur bicara Israel, Tuhan sedang investasikan sesuatu yang berharga. Dia sudah taruh di tempat yang tersubur, benih unggul, tetapi hasilnya sangat tidak memuaskan. Saudara-saudara, dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, kebun anggur bicara tentang orang-orang Israel dan kita tahu bahwa Allah investasi di sana. Seperti seorang pengusaha kebun anggur yang sudah tanam modal dan lakukan semuanya. Tetapi hasilnya mengecewakan. Israel rohani, itulah Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara-saudara, Efesus 2 mencatat bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan sebelumnya. Jadi saudara-saudara, bukan tanpa maksud kita diciptakan. Bukan tanpa tujuan Bapak Ibu Saudara dan saya masih ada sampai sekarang. Saya percaya bukan juga untuk diri sendiri saya dan Bapak Ibu Saudara dan kita hidup.
Ayat-ayat sebelumnya bicara tentang karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita bukan cuma diciptakan, tetapi kita ditebus oleh darah yang mahal. Darah yang suci. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Supaya kita diselamatkan. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Kita dipelihara, kita diberkati, kita ditolong. Itu seperti kekasih Yesaya yang sedang tanamkan modal di kebun anggur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kitalah kebun anggurnya Tuhan. Dan tolong mengerti, Dia sedang bahkan sudah investasi besar dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Tolong dimengerti bahwa keberadaan kita bukan karena kuat dan karena pinter kita. Tetapi karena Allah tanam modal dalam kita. Mulai pertama-tama kita diciptakan, kita ditebus, kita dipelihara, diberi pekerjaan, diberkati dan lain sebagainya sampai hari ini. Dan saya mau bertanya, seperti Allah bertanya kepada Yerusalem dan Yehuda, apa yang belum aku perbuat untuk kebun anggur? Apa sih yang belum Tuhan beri kepada Bapak Ibu Saudara dan saya? Apa sih yang belum Dia kerjakan buat kita semua? Tentu tidak ada. Semua sudah dikerjakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, betapa Dia kecewa saat menanti kebun anggur. Saya melihat kasihan Allah. Dia Allah punya pengharapan, tapi kok gagal ya? Dalam tanda petik tentunya. Dia inginkan sesuatu yang memuaskan, menyenangkan. Dan saudara-saudara, sebagai Allah, saudara-saudara, sempurna sekali apa yang Dia buat untuk kebun anggurnya. Semua lengkap. Dan tidak ada alasan kebun anggur tidak menghasilkan buah seperti pengharapan dari pemilik kebun anggur ini. Kebun anggur ini punya potensi besar untuk hasilkan buah. Kecewa. Hasilnya buah yang busuk. Mari kita mau sadar bahwa kita ini investasinya Tuhan. Dia investor kita. Tanam modal dalam hidup kita sampai sekarang. Lalu yang kita hasilkan adalah buah anggur bukan yang asam loh. Yang berbau busuk. Saya tidak tahu kalau boleh dipersonifikasikan saudara-saudara dengan keadaan di sekitar. Betapa malunya pemilik kebun anggur itu. Saudara-saudara, kebun anggur yang terbaik hasilnya begini. Dan kalau buah anggur sudah busuk sama dengan buah anggur tidak berbuah. Begini Pencipta langit dan bumi punya kebun anggur. Busuk. Wah, saudara-saudara, Dia bukan cuma kecewa. Dia bukan cuma ngelongso. Malu. Sekali lagi, kebun anggur punya potensi keluarkan buah yang terbaik. Tapi hasilnya berbau busuk. Mari kita lanjut dengan Yesaya 5 ayat 3. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, sebelum bertindak, sebelum Dia jatuhkan sesuatu yang
bersifat hukuman kalau kita baca. Dicoba tanya dulu sama orang-orang Yehuda. Siapa yang salah? Adililah antara aku pemilik kebun anggur dan kebun anggurku itu. Jangan cepat marah. Jangan cepat salahkan pemilik anggur. Ayo bicara. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya. Coba jawab Israel, coba jawab Yehuda, coba jawab jemaat GBD Jajah, coba jawab semua yang sedang dengar firman Tuhan ini. Apa yang belum Tuhan kerjakan buat kita? Aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Saudara-saudara, Allah begitu kecewa. Dia susah, bahkan malu sama tetangga-tetangga, sama iblis. Lihat proyekmu Tuhan, pekerjaanmu Tuhan, jemaatmu, kebun anggurmu. Bau busuk. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bolehkah saya berkata bahwa Tuhan Yesus korban penipuan, investasi abal-abal dari jemaat secara keseluruhan? Kalau dia investornya, kebun anggur, jemaat adalah investasinya. Apa yang terjadi hari-hari ini, saudara-saudara, waktu kita mendengar banyak orang tertipu dengan investasi bodong. Mereka bukan cuma hujat, marah-marah, saudara-saudara, kalau boleh dibunuh. Sebab uang miliaran dimakan begitu rupa. Paling tidak, pemerintah mesti jatuhi hukuman berat kepada pelaku-pelaku yang menyelenggarakan investasi abal-abal. Allah di dalam Yesus Kristus sudah tanam modal dalam saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia sudah tanam modal besar-besaran. Lebih dari triliunan Bapak Ibu Saudara, satu jiwa saja seluruh dunia. Kalau orang-orang jadi marah karena investasi abal-abal hari-hari ini, apakah kita juga bisa mengerti bahwa hati Allah remuk, marah, sedih. Dia jadi korban penipuan. Tapi pagi ini kita belajar bahwa Allah pun jadi korban, maaf, termasuk saya, korban penipuan kita. Kita menipu dia, kita curang sama dia. Dia tanam semua yang baik kepada kita. Nafas dia beri, saudara-saudara, sehat dia beri kepada kita. Dia beri berkat, bahkan berkelimpahan. Dia beri hikmat sehingga sudah bisa kerjakan semua. Dia kasih perlindungan, dia kasih penjagaan, dia kasih penyertaan. Dia tanam modal besar kepada kita. Tapi ternyata kita tidak menghasilkan. Atau menghasilkan buah anggur yang asam. Tuhan kecewa umatnya menjadi investasi abal-abal.
Saya ingin kita mulai mengerti sekarang. Jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bisa berkata amin. Saya percaya kalau ada yang jadi korban investasi bodoh, arisan abal-abal, tahu betapa sakitnya dipucui orang. Sebab yang kita punya taruh di sana dengan pengharapan dapat untung besar. Sama. Allah tanam modal dalam hidup. Dia kerjakan semua untuk kita sampai mati di kayu salib. Lalu kita menjadi pribadi seperti buah anggur yang berbau busuk. Tak bisa dinikmati. Mari kita mau jujur, saudara-saudara. Mendapatkan kebenaran ini, saya menundukkan kepala sekali. Sayang. Dan banyak kita menuduh, menghakimi pihak-pihak lain, saudara-saudara. Di hari-hari ini, sementara ternyata, maaf bicara, saya, jemaatnya, seperti investasi abal-abal. Tuhan tidak dapatkan apa-apa. Dia tidak dapatkan kehidupan yang harum semerbak. Dia tidak dapatkan kehidupan yang menyenangkan hatinya dan memuaskan hatinya. Dia tidak dapatkan. Sepertinya kita mesti berhenti mengecewakan Tuhan. Ada banyak hal yang menjadi buah anggur yang manis, yaitu bisa menyenangkan hati Tuhan. Beribadah kepada Dia dengan segenap hati. Terbeban dan cari jiwa terhilang. Menjadi jemaat yang berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Yesus. Di sebuah gereja lokal di mana Bapak Ibu sudah berkomitmen di sana. Itu buah anggur yang manis. Dan Tuhan ingin menikmati Bapak Ibu. Selama ini kita tunjuk jari dengan pelaku-pelaku investasi abal-abal. Tapi ternyata kita tidak lebih baik. Kita menipu pencipta langit dan bumi. Kita curang sama Dia. Karena Dia sudah investasi banyak sama kita. Dan kita seperti buah anggur yang busuk. Mari kita mau cari tahu kenapa pohon anggur ini tidak menghasilkan buah anggur yang manis, tapi justru berbau busuk. Barangkali ada di antara kita berkata, sebab seperti Yohanes 15 berkata, ini orang-orang Israel milik Tuhan, jemaat tidak melekat kepada pokok anggur. Tidak. Saya ingin Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 ini dibedakan dengan Yohanes 5 ayat 1 sampai 7 juga. Beda. Di Yohanes 15 dicatat tentang Yesus pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Kalau kita tidak melekat, benar tidak hasilkan buah. Tetapi bicara tentang Yesaya 5, Allah pemilik kebun anggur, kita kebun anggurnya. Beda. Jadi saya percaya bukan soal kita melekat atau tidak melekat sama Yesus. Oh bukan. Yang membuat mereka busuk, saudara-saudara, pohon anggur ini. Bukan karena soal melekat atau tidak melekat. Dengan lain kata, ada begitu banyak orang Kristen kelihatannya melekat sama Tuhan. Tapi tetap keluarkan buah anggur yang busuk. Jadi alasannya bukan soal melekat tidak melekat.
Sebab ini bukan bicara tentang Yesus pokok anggur, jemaat sebagai rantingnya. Bukan. Ini bicara tentang Allah pemilik kebun anggur dan kita lah pemilik kebun anggur. Jadi ada faktor lain. Dan saya menyebut sebagai yang pertama, soal hujan. Hujan. Dan Yeskiel 24 ayat 26 berkata, aku akan menjadikan mereka dan semuanya di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Ya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Saudara-saudara, banyak orang Kristen kelihatannya melekat sama Tuhan. Tapi jujur, keluarkan bau busuk. Bukan soal dekat atau tidaknya sama Tuhan. Melekat atau tidak melekat. Saya sudah berkata melekat. Tapi keluarkan bau busuk. Karena ada faktor lain. Itulah hujan. Saudara-saudara, hujan berkat. Itulah sebabnya saya mengajak kita untuk berhati-hati dengan satu kata yang menyenangkan sekaligus membahayakan. Apakah itu? Berkat. Saudara-saudara, berkat bisa mengubah pohon anggur yang berpotensi keluar buah yang manis jadi busuk. Dan itu contoh selain Israel dan Yehuda, ada orang bernama Uzia. Kalau Bapak Ibu sudah nanti dibaca rumah, Alkitab baca di rumah 2 Tawarik 26 ayat 16 berkata, dulu waktu Uzia masih biasa, masih muda, saudara-saudara dia hidup benar. Tetapi pasal 26 ayat 16, setelah dia menjadi kuat, sehingga ini disebut buah anggur yang manis, tetapi tidak dilakukannya. Justru semakin dia kuat, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak. Berkat bisa merusak kalau kita tidak hadir. Berkat bisa membuat seseorang menjauh dari Tuhan. Berkat bisa berubah jadi kutuk. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau perhatikan ini. Ingat Daud, dia orang sengsara, tapi kemudian gembala 2-3 ekor, bahkan bukan miliknya sendiri menjadi raja. Setelah diberkati begitu rupa, seperti kebun anggur yang terima hujan lebat. 2 Samuel 11 ayat 1 mencatat, sementara yang lain maju perang, dia naik ke atas soto. Sesuatu terjadi. Dia bau busuk. Dia bagaikan buah anggur yang busuk. Masih juga tentang Salomo. Atau umat Tuhan di zaman Hagai yang sudah dibebaskan dari Babel. Bicara tentang kita sudah dibebaskan dari dosa. Tuhan memberkati tanam modal untuk anak-anak Tuhan di zaman Hagai. Saudara-saudara, dan selalu Tuhan berharap, dia bukan pamrih, tapi saudara-saudara, ya mestinya mengertilah. Dia invest banyak untuk orang-orang yang sudah luput atau sudah dikembalikan dari pembuangan Babel. Dia harus bangun rumah Tuhan, tapi dibiarkan reruntuhan. Hagai 1 ayat 4 berkata, yang penting papani rumah kita baik-baik. Hagai 1 ayat 4. Tentang rumah Tuhan masa bodoh. Buah anggur berbau busuk. Atau jemaat Tuhan di Laodikia, itulah sidang jemaat ke-7. 7 bicara tentang akhir zaman. Itu mewakili gereja-gereja di akhir zaman ini. Gereja yang kaya itu Laodikia. Jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang punya semua. Sampai berkata, aku kaya dan memperkayakan diriku. Aku enggak kekurangan. Tapi Tuhan berkata, engkau miskin, melarat, buta dan telanjang. Berkat membusukkan jemaat Laodikia. Berkat membawa jemaat ini jauh dari Tuhan.
Jemaat berkat membuat mereka tinggi hati dan melupakan Tuhan. Kembali saya mau sampaikan ini. Tuhan sudah invest besar-besaran sama kita. Apa yang belum Dia buat untuk kita? Apa yang belum Dia beri kepada kita? Dan sudahkah kita sebagai kebun-kebun anggur, di mana yang terbaik dari Tuhan kita terima, lalu keluarkan buah anggur yang manis? Apakah sudah? Kalau belum, saya penipu. Kalau belum, maka kita mesti legowo dan berkata, tidak beda dengan mereka yang investasi abal-abal. Sebab tidak hasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita menyenangkan hati Tuhan. Di hari-hari jelang Tuhan makin mendekat. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Berbuah-buahlah dalam pertobatan. Hasilkan buah roh, 9 rasa itu. Bawalah jiwa sebagai buah. Dan masih banyak lagi. Yang jelas, jangan keluarkan buah yang berbau busuk. Tuhan sedih. Tuhan susah. Hati Tuhan kecewa. Tapi lagi-lagi saya selalu berkata, saya ada di depan jemaat yang sebenarnya masih enak tidur kalau pagi seperti ini. Tapi Bapak Ibu sudah datang mencari Tuhan, karena kita adalah tanamannya Tuhan, kegemarannya Tuhan. Amin. Teruslah berbuah, bukan asam, apalagi busuk. Berbuahlah yang manis. Saya tidak lanjutkan khotbah ini. Saya mengajak kita semua berdiri. Dia sudah investasi besar. Jangan diam. Nafas, hidup, waktu, kesempatan, keselamatan, dan semua berkat-berkat telah diberikan. Berbuahlah manis. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku di tengah badai. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan, nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku,
Apakah kita lupa bahwa Dia sudah investasi besar-besaran dalam kita? Apakah kita menyadari bahwa Dia berharap mendapatkan keuntungan dalam tanda petik lewat kita? Apakah kita menyadari bahwa Dia sebenarnya menanti buah anggur yang manis? Atau justru orang-orang berkata Allah yang tidak bisa gagal menjadi seolah-olah gagal. Allah sedang dipecundangi, Allah sedang ditipu, Allah sedang dicurangi, karena sama sekali kita tidak memberi hasil yang memuliakan Tuhan. Saya sebenarnya tidak perlu khotbah ini, sebab kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab dan sampai di pasal ini akan mengerti. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau keluarkan buah yang harum, yang manis. Saya percaya di saat kita sedang merenungkan firman ini, tentu adanya sudah mulai berpikir apa yang harus kubuat Tuhan, supaya Engkau senang. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nyatakan Engkau, nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nyanyi sekali lagi, mari kita datang menyembah. nyatakan Engkau, Katakan Tuhan, aku mau menjadi kebun anggur Tuhan yang mengeluarkan buah yang manis. dan perbuatan. Tidak ada berkat yang bisa menghalangi kami Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi kami untuk tetap mengasihi Engkau. Tuhan yang selalu Haleluya. di setiap Nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatan. nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu sembah. Saya diingatkan untuk satu ayat terakhir yang berkata, salah satu hukuman untuk buah anggur yang asam ini adalah Tuhan akan memerintahkan awan untuk tidak turunkan hujan. Haruskah hujan berkat itu dihentikan? Haruskah hujan yang memberkati kita harus dihentikan? Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan.
Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati sidang ini. Tuhan jangan hentikan hujan untuk jemaat ini. Tapi itulah yang dilakukan untuk kebun anggur yang keluarkan buah anggur yang asam. Siang malam gembala-gembala berdoa, Tuhan berkati sidang. Seolah-olah sedang berdoa, Tuhan turunkan hujan berkat-Mu. Tapi ayat 6 bagian lain berkata, aku akan perintahkan awan untuk tidak menurunkan hujan. Oh Tuhan, jangan terjadi. Jangan sampai terjadi. Itulah sebabnya mari kita mau kembali. Hasilkan buah yang manis. Saudara yang setuju berkata, Tuhan, saya mau keluarkan buah-buah yang menyenangkan hati. Nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh dan angkat tangan. Jangan tahan hujan. Curahkan hujan. Akan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Jangan stop berkat. Akan Engkau, Jangan hentikan hujan. Tuhan yang selalu Jangan. di setiap Jangan. Mari curahkan lagi. Tuhan di Sebab kami mau berbuah-buah kesayangan. setiap ucapan dan perbuatan. Tuhan tolong. Nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Haleluya. Tuhan yang selalu bersama. Sekali lagi nanti Ibu Gembala berdoa buat kita semua. Nyatakan Engkau, Tuhan di hidup, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu bersama di setiap nafas. haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Kalau kami boleh kembali mendengar firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan. Kami bersyukur kebaikan Oh. demi kebaikan yang kami rasakan Tuhan. Pertolongan demi pertolongan yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, Terlebih tolong. keselamatan jiwa yang Kau sudah berikan kepada kami ya Terima Tuhan. kasih, Biarlah Tuhan. menjadi ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami boleh memberikan buah-buah yang manis. Ya. Buah-buah yang baik Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau di antara kami anak-anak-Mu Tuhan, sidang tolong. jemaat Tuhan. Yang sudah memberikan Tolong. buah-buah yang asam Tuhan. Yang sudah mempermalukan nama-Mu Tuhan. Oh. Engkau ampuni kami ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan membawa kami sidang jemaat Tuhan. Mau berbuat menyenangkan hati Tuhan. Iya. Memberikan buah-buah yang baik, yang manis Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Terima kasih menjadi doa kami ya Tuhan. Biarlah sidang jemaat Tuhan. Kami berdoa Kau akan turunkan berkat. Amin. Hujan berkat Amin, ada di Tuhan. dalam kehidupan sidang Amin. jemaat Tuhan. Jangan sampai di antara kami tidak menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Oh, Tuhan. Tetapi hujan Tolong. berkat ya Tuhan kami boleh nikmati dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami Ya. diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih, kasih buat Tuhan. firman pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus yang akan Tuhan bekerja dalam hati kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku Amin. firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Dan Ya. kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin, Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih.
Engkau berkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan, menilai keadaan kami sidang Jumat Tuhan. Engkau memberikan kekuatan iman, harap kami kepada Tuhan. Amin. Untuk kami tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengasihi Engkau, tetap Tuhan Ya. mempermuliakan Engkau dan menyembah Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Terima Tuhan. kasih biarlah firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang hidup, yang akan menghidupkan iman kami bertambah di dalam Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati kami semua Ya. pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami Yabes, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya Tuhan, terus perintahkan awan dan turunkan hujan berkat bagi sidang ini. Haleluya, haleluya. Nyanyi dengan percaya janji Tuhan. Kiranya Engkau Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak mengatakan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati umat ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Terima kasih buat hadir-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau ada di tiap-tiap hati kami semua. Umat ketebusan-Mu, jemaat GPD Jajak dan semua yang sedang ikuti ibadah ini. Dan kami percaya berkat-berkat dari Tuhan terus Engkau nyatakan bagi semua kami. Kiranya perlindungan darah-Mu nyata bagi kami, sehingga kami sehat dan baik-baik saja pakai hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah tiap-tiap pribadi, tiap-tiap jemaat, tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap pendidikan, tiap-tiap rumah tangga, dalam perencanaan, juga dalam perjalanan. Kiranya Engkau menyertai kami semua sekarang dan seterusnya. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya yang percaya berkata, amin.